Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa kembali para pemirsa dengan Sanet News Ngobrol Politik. Cahyo Hidratmoko di sini host di Sanet. Kita masih bersama dengan Kang Usep S. Ahyar. Assalamualaikum Kang Usep. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kita lanjut ngobrol lagi Mas. Yeah. Kita bincang-bincang politik. Yeah. Karena politik itu selalu menarik. Terus kita obrolin apalagi kita mau masuk tahun politik. Kita lihat dinamika di masyarakat, Kang Usep nih, bahwa ya kecenderungan orang untuk mempersonifikasikan diri dengan kelompok-kelompok atau ya yang punya basis massa yang banyak. Kita lihat bagaimana beberapa tokoh kemudian mendekatkan diri ke ormas tertentu kan itu, menjadi pengurus, jadi ketua panitia, atau bahkan ya kita lihat ketika musim ini mayoritas kita adalah muslim, jadi yang biasanya tidak pakai hijab kemudian berhijab, yang biasanya jarang posting kegiatan di masjid tiba-tiba mengklaim sering ke masjid, bahkan di masjid kampus kan itu juga ada nostalgia apa yang kemudian ternyata keliru juga gitu. Yang kemudian yang kita lihat kan realitas bahwa ya ternyata orang itu butuh identitas atau istilahnya ya mengidentifikasi diri dengan kelompok-kelompok yang mayoriti gitu. Dengan harapan mungkin ya meningkatkan popularitas, barangkali seperti itu. Nah, ini mungkin akan menarik kita obrolkan ini Mas. Pada sisi lain juga kemudian orang rame-rame bicara tentang politik identitas, menyalah-nyalahkan politik identitas. Nah, ini sesuatu yang saya kira ya menarik lah untuk kita kupas ya. Kita ingin bincang-bincang nih dengan Kang Usep tentang ya identitas, politik identitas, kemudian juga kadang-kadang ya langkah-langkah politis yang menggunakan unsur-unsur identitas tadi mungkin itu. Nah, ini gimana menurut Kang Usep nih tentang politik identitas ini? Dari mana kita ngobrol nih? Gitu. Ya, saya kira terima kasih ya sudah diundang. Saya kira yang harus di-clearkan sebenarnya konsep itu dulu ya, soal apa itu identitas, apa itu politik identitas, bahkan mungkin hubungannya dengan pluralitas atau bahkan pluralisme. Itu memang konsep-konsep yang sering tertukar gitu satu sama lain, sehingga kadang-kadang menjadi perdebatan yang tidak penting gitu, tidak perlu, karena memang per definisi secara konsep itu juga sudah berbeda. Maka mungkin benar semua atau mungkin salah semua itu ketika menjudge satu peristiwa atau satu hal yang ada di masyarakat. Nah, kalau sepemahaman saya memang ya yang akan kita bicarakan ini, kita memang kalau identitas itu memang keniscayaan, masing-masing pasti punya identitas. Karena identitas itu sebenarnya satu karakteristik yang menjadi pembeda dengan orang lain. Karakteristik seseorang atau kelompok orang yang menjadi karakteristik khusus ya, seseorang atau kelompok orang yang menjadi pembeda dengan orang lain. Ini kita dan itu orang lain gitu. Ini kelompok ini dan itu membedakan. Misalnya identitas itu macam-macam. Biasanya dibangun oleh karena kesamaan darah, keturunan, lalu kemudian atau keturunan atau daerah atau suku, ras dan seterusnya gitu. Bahkan identitas itu bisa yang dibangun, misalnya dikonstruksi, misalnya soal profesi, hobi, bahkan sekarang itu menjadi identitas tersendiri. Misal kelompok tertentu lalu bergabung membuat hobi sepeda, itu menjadi identitas sendiri, bahkan dikasih nama gitu. Mobil, iya dan lain sebagainya. Nah, ini seringkali itu identitas itu dipergunakan untuk kepentingan politik, menjadi strategi politik. Nah, itu namanya politik identitas. Jadi politik identitas itu strategi politik yang memakai untuk kepentingan tertentu, khususnya dalam konteks ini untuk memenangkan kontestasi politik misalnya, yang memakai politik identitas itu, dasar-dasar identitas. Dan itu sebenarnya bukan baru.
Dari dulu zaman kemerdekaan, untuk merebut kemerdekaan juga memakai politik identitas. Ya. Lalu kemudian juga yang terbaru yang menjadi rame misalnya di Indonesia itu 2017 pilkada yang selalu diidentifikasi bahwa itu adalah politik identitas dan dituduhkan pada kelompok tertentu. Begitu juga di 2019 itu kental politik identitasnya. Tapi identitas itu dalam seluruh pemilu, dalam seluruh politik pasti ada. Identitas tadi ya, bahwa ini NU, ini Muhammadiyah, ini agama Islam, ini Kristen, kecenderungannya kemana. Bahkan perilaku politik itu tidak lepas juga dari perspektif yang sosiologis itu, bahwa orang memilih karena kedekatan identitas tertentu dalam konteks sosial. Nah memang ini yang menjadi rame itu fenomena-fenomena tadi nih dalam konteks politik di Pilkada 2017 di Jakarta, lalu kemudian 2019 itu juga masih ke bawah, ada cebong, ada kampret gitu. Nah lalu kemudian di luar negeri juga misalnya Trump itu membuat satu identitas khusus bahwa kaum pribumi itu Amerika itu menjadi kelompok yang yang hebat gitu, yang dengan semboyannya Make American Great Again gitu ya misalnya. Itu juga sebenarnya sedang menumbuhkan satu identitas untuk dalam konteks politik untuk dipakai. Dan politik identitas memang cirinya salah satunya menyingkirkan kelompok lain. Lalu kemudian di situ ada hierarki bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan berhak untuk memimpin gitu tuh. Nah, yang ditakutkan itu ketika misalnya menjadi kelompok tertentu, itu seperti fenomena jadi totalitarianisme gitu, kelompoknya yang kayak Nazi kayak itu kan sebenarnya identitas tertentu yang dipakai dalam konteks untuk memobilisasi secara politik gitu. Sehingga orang lain atau kelompok lain itu menjadi rendah ya, identitasnya ya yang paling tinggi. Itu kan sentimen-sentimen kayak gitu. Itu kenapa politik identitas dikritik, itu karena membahayakan dalam konteks misalnya pluralitas atau pluralisme gitu. Nah, pluralitas sama pluralisme itu juga dua konsep yang berbeda juga. Pluralitas itu sebenarnya kondisi alamiah di mana di situ ada kebinekaan, keragaman antar suku berbeda-beda, lalu kemudian orientasi politik, cita-cita, nilai ya itu satu sama lain. Nah kalau saling menghargai satu sama lain itu toleran antar satu sama lain. Membiarkan orang lain yang berbeda bahkan yang kita benci misalnya untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, itu namanya toleransi. Nah kalau itu kalau tidak melakukan itu sebaliknya. Tapi kalau pluralisme itu lebih tinggi lagi, satu sama lain itu saling memahami dan mencari hal-hal yang titik temu, lalu kemudian menjadi sebuah yang konstruktif ya dalam konteks berbangsa misalnya. Nah dalam konteks berbangsa itu pluralisme gitu, jadi ada upaya aktif untuk melakukan engagement gitu, atau melakukan hubungan yang lebih erat, kerjasama yang bagus sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Nah politik identitas kadang-kadang itu karena menumbuhkan sentimen identitas itu kadang-kadang membahayakan soal pluralisme itu. Itu kenapa misalnya orang-orang teriak terhadap soal-soal politik identitas lagi itu ya, karena memang politik identitas itu akan menumbuhkan sentimen terhadap kelompok tertentu dan menyingkirkan kelompok lain gitu, bahwa akhirnya terjadi we and the others gitu. Jadi kita dan lain gitu. Jadi dipisahkan. Itu yang menurut saya mungkin atau dikritik bahwa politik identitas itu membahayakan soal kebangsaan karena bisa memecah belah. Nah, zaman Orde Baru tidak semua politik identitas itu lalu kemudian dilarang atau tidak boleh, tidak. Jadi kalau Orde Baru karena melihat beberapa identitas itu bahaya kalau terus kemudian dikentalkan dan menjadi politik identitas itu Orde Baru itu melarang, bukan melarang politik identitas tapi melarang politik sara, sebutnya itu suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi itu dilarang sama Orde Baru dalam di politik Orde Baru. Kalau identitas yang lain kan malah dibangun.
identitas profesi itu dibangun, ikatan dokter, ikatan apa, ikatan guru itu dibangun, dan antar satu sama lain itu juga sebenarnya dalam politik berkompetisi juga. Misalnya siapa calon di antara calon misalnya yang peduli terhadap profesi tertentu, siapa di antara calon yang peduli terhadap kelompok tertentu, misalnya terhadap gender, terhadap petani, terhadap itu identitas juga gitu. Nah memang lalu kemudian sekarang juga sebenarnya yang dilarang itu politik identitas yang menyangkut SARA itu sebenarnya, karena itu agak sensitif, lebih sensitif gitu ya, karena memang itu menyangkut dengan keyakinan gitu loh. Nah sehingga misalnya dalam undang-undang pemilu, dalam undang-undang politik itu misalnya Bawaslu misalnya itu melarang misalnya membenci atau membikin ucapan kebencian, lalu kemudian menggunakan politik SARA atau rasis atau mencela satu agama gitu, dan dia tidak boleh berkampanye di tempat ibadah tertentu, di tempat-tempat ibadah, siap masjid, gereja dan lain sebagainya, karena memang dipandang bahwa politik identitas terutama yang menyangkut SARA itu agak sensitif gitu, bahaya, sehingga bisa terbelah gitu, keterbelahannya agak parah gitu, dan pengobatannya dalam tanda petik agak lambat gitu, harus memerlukan rekonsiliasi yang agak panjang gitu. Maka kenapa politik identitas kemudian secara aturan itu juga, itu saya ingin mendudukan itu dulu gitu. Problemnya kan gini Mas Usep, jadi gini Usep, jadi pikiran orang berarti politik identitas adalah sesuatu yang tidak fair dalam politik kan. Nah, permasalahan adalah ketika kemudian isu penggunaan politik identitas itu dituduhkan pada orang tertentu. Nah, ini saya kira juga satu langkah politik juga yang kadang-kadang menjadi bagian dari upaya untuk ya gorengan yang menjadi tidak fair juga pada akhirnya seperti itu. Karena kan kalaupun kita katakan siapa pakai politik identitas yang menjadi yang suatu yang ini bisa dikatakan kurang jelas loh, mana yang politik identitas, siapa. Kalaupun statement setiap tokoh juga tidak ada menyebut dirinya adalah pakai politik identitas atau cenderung itu kan nggak nampak itu. Jadi itu yang saya lihat bahwa ini pun ada upaya politisasi dengan tuduhan-tuduhan politik identitas gitu. Jadi politisasi politik identitas. Karena masyarakat sebenarnya kan kalau dari sisi misalnya dari sisi survei misalnya, orang memilih viewer alasan karena identitas tertentu di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Memang masih ada sebenarnya, persentasenya itu tidak terlalu tinggi gitu. Tapi memang ada ya orang misalnya ketika ditanya apa alasan Anda memilih calon ini gitu, karena agama, ada juga karena kesamaan suku, karena kesamaan profesi, karena dan lain sebagainya, itu ada Mas. Tapi itu tidak banyak sebenarnya. Jadi waktu di Jakarta itu juga di bawah 10% lah itu. Yang viewer menggunakan alasan identitas itu. Nah, cuman kan persoalannya itu kadang-kadang orang melihat sehingga politik identitas itu di masyarakat itu menjadi sesuatu, politisasi identitas itu menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu diterima kan sebenarnya. Karena kita menyadari bahwa kita itu masyarakat majemuk, lalu kemudian masyarakat bineka yang seharusnya yang dipupuk sudah sekian lama, antar satu sama lain itu juga secara sosial tidak ada masalah gitu. Maka sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap hal-hal kayak gitu itu tidak terlalu peduli juga gitu. Cuman akhirnya kan jadi bising karena ada satu sama yang lain itu membuat sensasi dengan politik identitas itu, misalnya menjelekan orang lain mungkin yang sama-sama agamanya juga itu lebih rendah dibanding dia, misalnya soal ketaatannya. Misalnya di 2019 itu ada partai setan, ada partai Allah gitu. Itu kan
Itu politik identitas yang sudah menggunakan sentimen identitas tertentu ya, menjadi sentimental gitu. Orang akhirnya harus membela ini. Jadi orang itu didorong untuk membela satu identitas tertentunya yang yang kadang-kadang orang juga secara tidak sadar menjadi penentu gitu. Nah, lalu kemudian 2017 itu kan selalu itu juga kan misalnya perdebatan apakah Pak Anies itu atau salah satu calon saja yang menggunakan politik identitas atau semua calon gitu, ataukah misalnya Pak Anies ini mendapatkan keuntungan dari situ. Itu selalu pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan politik identitas itu. Nah, memang orang terus argumentasinya lebih banyak menuduh Pak Anies misalnya dalam hal itu karena misalnya dimulai dari respon orang terhadap kasus penistaan agama itu gitu. Jadi orang menganggap bahwa 212 itu bukan gerakan politik identitas untuk memenangkan Anies, tapi itu respon terhadap penistaan agama yang dilakukan kebetulan oleh yang berbeda identitasnya dengan mereka gitu. Jadi cepat tersulut gitu tentang itu sentimen itu. Nah, cuman persoalannya nih kadang-kadang Pak Anies itu tidak banyak menolak tentang penggunaan misalnya jangan antara ayat dan mayat gitu. Itu pertentangan kayak gitu itu tidak banyak melakukan counter atau tidak pernah memberikan bantahan yang sangat jelas gitu bahwa mungkin jangan memakai ada tapi barangkali tidak sampai. Nah itu ya ini kan soal kan masalah komunikasi politik. Nah itu akhirnya kan sebenarnya kayak gitu itu ada yang mengambil keuntungan baik dari yang pro ataupun yang kontra misalnya, atau dari orang yang menggunakan politik identitas atau orang yang mengkritik politik identitas itu juga. Jadi dua-duanya sama-sama berpolitik gitu. Dan dua-duanya memakai media itu. Memang dalam konteks itu menjadi abu-abu dan sampai hari ini juga sebenarnya siapa yang melakukan politik identitas jadi perdebatan juga sampai hari ini. Bahkan ada yang bilang dua-duanya juga melakukan politik identitas gitu loh. Cuman yang menang sebenarnya ini, tapi kalau yang menang yang sebelah mungkin juga dia tidak menganggap bahwa politik identitas ada, menang karena program-program yang ditawarkan itu lebih rasional dan sebagainya gitu. Jadi ini satu hal yang perdebatan terus-menerus. Tapi bahwa ada bising soal politik identitas itu, ya semua juga mengakui itu. Tapi siapa yang melontarkan dan siapa mengambil keuntungan kayak gitu itu kan debatable gitu Mas. Ya, misalnya politik identitas itu yang membuat sentimen itu kan soal yang tidak memilih calon tertentu tidak akan disolatkan, lalu kemudian memakai itu pun dan juga masih siapa yang melontarkan. Iya. Kadang-kadang memang politik kita juga nakal juga kan. Siapa melontarkan, siapa yang kemudian memviralkan, siapa yang mengkanter. Nah, ini kan dan Bawaslu, mohon maaf ya, Bawaslu ya juga kan tidak tegas juga kan, kita punya penyelenggara, punya pengawas dan lain sebagainya untuk melakukan penindakan itu juga tidak tegas begitu. Jadi ini memang ada yang meraup keuntungan dengan politik identitas itu, mungkin secara tidak langsung menambah keuntungan ya, karena memang kebetulan waktu di Jakarta itu punya calon yang secara identitas berbeda gitu ya, dan itu sangat sensitif ya, dan dimulai dari proses-proses yang tidak enak gitu, ada penistaan agama, ada ada proses-proses yang tidak enak. Lalu mungkin yang satu kemudian diuntungkan karena identitasnya berbeda. Tapi kan bisa juga sebenarnya kalau saya ya waktu itu survei di Jakarta itu tidak melihat bahwa orang itu memilih baik Pak Anies ataupun Pak Ahok misalnya ya, dua yang berkontestasi ataupun Pak Agus itu bukan karena alasan semata-mata politik identitas gitu. Tapi kebanyakan ya, memang ada 1-2, tapi kebanyakan itu karena memang visi misi dan program kerja yang ditawarkan bagus dua-duanya gitu. Nah, memang ketika ada dua yang punya program yang bagus secara rasional itu, lalu kemudian keputusan politiknya memang kemudian
akhirnya pada identitas, baik kesukuan, personal. iya, kesukuan ataupun agama, ya. Ini yang apa namanya, satu suku dengan saya. Begitu juga di sebelah. Saya kira, mohon maaf, mungkin yang satu suku dengan Pak Ahok, saya kira karena dua-duanya bagus, mungkin ya lewat kedekatan itu suatu yang sulit dihindari. Berarti itu kan bicara tentang personality, kemudian tentang kepentingan personal masing-masing kan. Sama halnya ketika kemudian ya Jawa atau orang Jawa yang kemudian menjadi isu atau menjadi suatu nilai jual kan, itu loh. Iya, betul. Gitu loh. Ini kan yang saya kira juga, kalaupun kita bicara tentang identitas, ya memang harusnya ya mulai rasional semuanya, mana yang programnya kita nggak melihat pada sisi itu. Nah, tugasnya memang terus pembelajaran ke publik, berarti kan itu ya. Nah, itu saya kira ya satu, dalam konteks aturan ya memang harus tegas ya. Lalu kemudian ditegakkan aturan itu gitu ya. Misalnya kan jelas yang dilarang itu apa dalam konteks pemilu ya, kan dilarang melakukan black campaign misalnya, dilarang menjelekan satu suku ataupun golongan yang lain, dilarang melakukan kampanye di masjid atau di tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Yang kayak gitu itu diatur lalu kemudian ditegakkan gitu. Jangan kemudian orang tidak mampu atau negara ya, dalam hal ini penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan dengan baik, aturan-aturan itu tidak ditegakkan, lalu kemudian dibiarkan juga opini masyarakat itu menuduh kelompok tertentu menggunakan pelanggaran itu. Ya dihakimi aja gitu ya, dibawa ke pengadilan bahwa siapa yang melakukan hal tersebut. Bahwa ada gaduh itu iya gitu. Tapi problem akar persoalannya apa? Itu sampai hari ini juga kan masih perdebatan terus, dan menurut saya sampai kapanpun menjadi perdebatan gitu. Dan itu motif politiknya itu sangat kental di sana. Nah, yang kedua memang kalau menurut saya karena ya politik identitas itu mau nggak mau memang ya mengancam terutama identitas-identitas yang terlalu sensitif ya, dibawa ke ranah politik yang bisa berpotensi untuk membelah ya, kayak agama, kayak antar golongan, ras, itu kan sangat membelah itu kalau itu dilakukan, itu dipakai ya, dibuat sentimen dalam konteks politik. Memang komitmen dari para calon itu, komitmen negara kalau menurut saya harus jelas. Yang ketiga ya memang literasi gitu ya. Dan yang keempat saya kira masing-masing calon, masing-masing politisi itu juga di samping menuju kemenangan, tapi juga harus melakukan pendidikan politik yang benar di masyarakat, bahwa tidak hanya kemenangan saja, tapi juga prosesnya yang benar. Jangan sampai kemenangan diraih, tapi masyarakatnya terpecah belah sedemikian rupa, dan itu juga kan akan berdampak lama dalam proses-proses pembangunan. Kayak di Jakarta gitu, sampai terakhir itu kita melakukan survei Mas, yang melakukan survei tentang eksperimen survei ya, survei eksperimen gitu ya, misalnya tentang program tertentu, satu mencantumkan nama, yang satu tidak mencantumkan nama siapa penggagasnya misalnya, itu berbeda penilaiannya. Jadi sampai terakhir Pak Anies, bahkan mungkin sampai hari ini, itu sentimen terhadap kelompok tertentu, keterbelahan itu masih nampak gitu, bahkan dalam konteks program gitu, karena memang itu terus digembar-gembor kan gitu, digaungkan terus ya media sosial, walaupun sebenarnya di awal itu tidak seperti itu. Iya, yang memilih tentang baik kelompok Pak Anies ataupun begitu juga di 2019. Nah, untung 2019 kan presidennya agak mereda karena Pak Prabowo lalu kemudian berjabat tangan dan saling bekerja sama di akhir di awal jabatan kedua ini. Nah, lalu kemudian agak mereda sekarang. Tapi bekas-bekas keterbelahan itu sampai hari ini juga masih terasa. Itu yang menurut saya harus dipikirkan ya, penggunaan politik identitas itu jangan sampai memecah kebinekaan kita, memecah dan juga mungkin tuduhan atas penggunaan politik identitas itu juga. Ya, saya termasuk itu, saya kira itu terus-menerus memperkeruh gitu. Tidak pernah melakukan atau mau melakukan rekonsiliasi dengan baik gitu ya. Jadi semuanya juga menurut saya politik praktis itu, politik elektoral ini menurut saya harus berpijak pada politik kebangsaan. Itu yang komitmen harus ditegakkan oleh semua. Ya, kata-kata kan itu bahwa demokrasi itu harus dengan
tanggung jawab, Ya, tanggung jawab. ya, Jika betul. tidak dengan tanggung jawab maka ya terancamlah kebangsaan ini barangkali Ya. itu. Oke Kang Sep, banyak kita udah bercerita Ya, tentang siap. politik identitas, artinya bahwa orang semuanya punya identitas, tapi bagaimana kemudian kita menghindari penggunaan politik identitas dan juga menghindari menuduh orang menggunakan politik Ya, identitas. Ya, kata Kang Sep tadi, satu clue yang saya tarik bahwa ya basisnya demokrasi adalah kebangsaan dan kita harus bertanggung jawab untuk perjalanan demokrasi ini. Terima kasih pemirsa. Ya. Salam jumpa untuk waktu berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.